Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout SKB CPN SPGSD yang sudah kita laksanakan dari hari Kamis kemarin sampai terakhir hari Minggu tanggal 9 Agustus pukul 23.59, dan alhamdulillah yang ikut sejumlah 43 orang dan ada yang mengerjakan double. Nanti akan saya sertai hasil peringkat tryout-nya, tapi nanti kita pembahasan dulu, entah nanti saya taruh di tengah atau di belakang, pasti ada peringkat tryout-nya. Untuk pembahasan dalam bentuk PDF nanti ada di deskripsi video ini, jadi tonton video ini sampai habis. Jangan lupa seperti biasa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum dan tekan loncengnya. Kita langsung ke pembahasan yang pertama. Salah satu tujuan guru atau pendidik mempelajari teori belajar adalah, ini jawabannya yang B kemarin, untuk menguasai kompetensi pedagogis, karena pedagogik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengajaran. Salah satunya teori belajar ini. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang B, yaitu untuk menguasai kompetensi pedagogis. Soal nomor 2, aliran dari teori belajar yang memandang belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman adalah, ini dari aliran kognitivisme, itu jawabannya yang D. Soal nomor 3, implikasi dari eksperimen Pavlov pada pembelajaran adalah, yaitu yang A, anak akan belajar jika dibiasakan. Jadi eksperimen Pavlov ini, anak akan mau belajar jika gurunya membiasakan anak tersebut. Soal nomor 4 selanjutnya, kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam, jawabannya A, melaksanakan proses belajar mengajar. Ini sudah pasti. Melaksanakan supervisi atau pengawasan ini bukan fungsi kurikulum. Memberikan bantuan bagi terlaksana proses pendidikan di sekolah juga bukan. Membimbing anak belajar di rumah juga bukan. Jadi yang paling cocok adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Nomor 5, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan, jawabannya yang B, yaitu kreatif, karena mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau mengembangkan sesuatu yang baru berarti biasa kreatif dan inovatif itu. Soal nomor 6, karakteristik anak yaitu belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Menurut teori Piaget, perkembangan intelektual anak berada pada tahapan, nah ini sudah bisa menggunakan bahasa dan menggambarkan objek. Jawabannya pre-operasional. Pembahasannya ini jika usia sejak lahir sampai usia 2 tahun ini sensori motor, karakteristiknya ini. Preoperasional 2-7 tahun, yaitu tadi menggunakan bahasa dan menggambarkan, ini di poin kedua. Karakteristiknya dapat belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Nah, ini Piaget ini membagi tahap perkembangan anak itu menjadi 4. Yang pertama sensori motor, usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua preoperasional 2-7 tahun. Yang ketiga operasional konkret 7-11 atau 12 tahun, berarti anak SD ini sampai operasional konkret. Terakhir operasional formal yaitu 11 atau 12 sampai 14 atau 15. Karakteristiknya ini nanti di pembahasannya di PDF-nya ada. Lanjut, soal nomor 7, kegiatan yang dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir merupakan pengertian dari, jawabannya yang C, KI 3, karena mengukur dimensi pengetahuan. Nah, ini penilaian sikap. Sikap itu berarti KI 1 dan KI 2 merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Nah, ini spiritual di
maksud dalam KI 1, sedangkan kompetensi sosial KI 2. KI 1 itu apa? Yaitu yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi sosial atau KI 2 itu mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Kalau di K13 yang belum revisi 2014 dulu, itu setiap hari kita harus menilai KI 1 dan KI 2. Tetapi untuk di K13 revisi ini, kita hanya mencatat yang paling menonjol saja, yaitu yang di bawah atau di atas. Semua anak dianggap mempunyai nilai baik jika melakukan kegiatan yang baik atau ini indikator yang baik berarti dapat mendapat A, begitupun sebaliknya. Penilaian pengetahuan yaitu merupakan kegiatan, nah ini pengetahuan faktual berarti tadi KI 3, sedangkan KI 4-nya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. Jadi KI 4 ini adalah pengembangan dari KI 3 ini, hanya mengukur pengetahuan faktual konseptual inilah pengembangannya di KI 4 yaitu di penilaian keterampilan. Seperti itu. Soal nomor 8, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur merupakan salah satu prinsip penilaian, yaitu jawabannya yang D, sahih. Nah, ini berdasarkan prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran kurikulum 2013. Ini sumbernya dari Kemendikbud tahun 2016. Ada banyak ini, berarti 6, 7, 8, 9. 9 prinsip. Yang pertama sahih, artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi objektif. Kalaupun biasanya kan ada, oh ini anak ini biasanya datangnya telat, itu nilainya dikurangi, itu tidak objektif. Jadi nilai itu harus dinilai dengan objektif. Yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi harus adil. Misalnya seumpama gurunya laki-laki itu menilai siswa laki-laki dan perempuan harus sama, tidak membedakan gender. Oh ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin, harus adil. Harus jika memang bisa ya dinilai baik, jika tidak bisa maka ya dinilai buruk. Yang ketiga terpadu. Yang keempat terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi ini terpadu ini tidak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam suatu kegiatan pembelajaran ini harus ada penilaian karena ini satu komponen. Yang kelima terbuka, berarti proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi lebih baiknya siswa tersebut diberitahu, dan nanti kalau mengerjakan seperti ini nilainya seperti ini, ada poin-poin itu terbuka. Selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Menyeluruh berarti semua dan berkesinambungan, nanti digunakan lagi terus berlanjut. Selanjutnya sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi harus berencana, tidak boleh langsung dinilai seperti itu. Kalau yang berkesinambungan ini kan ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester pas 1 dan penilaian akhir tahun. Jadi tetap digunakan seperti itu. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, ada kriterianya. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik,
prosedur maupun hasilnya. Jadi ini tidak mengarang karena penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 9. Di bawah ini merupakan aspek dalam penentuan KKM di sekolah kecuali jawabannya A, jumlah siswa ini sudah jelas. Kompleksitas itu perlu. Intake siswa perlu, pendidik dan daya dukung. Kompleksitas itu kesulitan materi. Intake siswa itu kemampuan siswa. Pendidik dan daya dukungnya, misalkan ada laboratorium atau tidak, itu juga menjadi penentu KKM di sekolah. Nah, ini standar kompetensi kelulusan mempertimbangkan setidaknya 3 aspek, yaitu intake, yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya. Berarti kalau SD kelas 1 berarti harus tanya ke guru TK-nya. Kalau kelas 4 berarti harus tanya ke guru kelas 3 atau dilihat dari hasil nilai rapotnya atau nilai rapat sebelumnya. Bisa juga kalau kelas 1 dengan hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, tetapi bukan berarti seperti ini, bukan berarti harus ada seleksi. Tidak, ini hanya mengukur saja kemampuan siswa sampai mana. Yang kedua, karakteristik muatan atau kompleksitas kesulitan mata pelajaran. Nah, ini kan biasanya per KD-KD sebelum ke KKM pelajaran atau ke KKM sekolah. Jadi awal mulanya dari KD. KD tersebut bagaimana? Semakin tinggi aspek kompleksitas kesulitan materi pada KD, maka nilai KKM-nya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD, maka nilai KKM semakin tinggi. Nanti setelah itu di rata-rata menjadi KKM mata pelajaran, setelah itu nanti setelah mata pelajaran dijadikan satu menjadi KKM sekolah. Kondisi satuan pendidikan, pendidik dan daya dukung, yaitu latar belakang ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran. Nah, ini maksudnya bukan termasuk yang ini maksudnya ini seperti ini. Kalau ini tadi kan jumlah siswa. Ini termasuk di pendidik dan daya dukung, jadi tidak berdiri sendiri. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Kalau alat peraganya lengkap, gurunya mempunyai ini hasil kompetensi gurunya, uji kompetensi gurunya bagus, sudah sertifikasi, berarti nilai KKM-nya harus tinggi dari yang belum. Soal nomor 10, di bawah ini yang termasuk penilaian keterampilan KI 1, keterampilan KI 4 kecuali B penugasan, karena penugasan ini merupakan penilaian pengetahuan atau KI 3, portofolio ini KI 4, penilaian kinerja KI 4, penilaian proyek juga KI 4. Soal nomor 11, Pak Rahmat guru kelas 6 SD. Ia memberikan tanggapan terhadap siswanya berupa penguatan atau reinforcement berbentuk gestur di dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh Pak Rahmat adalah dengan cara ini gestur. Berarti jawabannya yang A, mengangguk-anggukkan kepala disertai muka ceria kepada siswa yang menjawab dengan tepat karena hanya bentuk gestur saja. Seperti itu. Soal nomor 12, Pak Imron memberikan pujian kepada Asmawi, peserta didiknya yang mampu menjawab dengan tepat pertanyaan yang diberikan kepada Asmawi. Pujian yang diberikan Pak Imron kepada Asmawi adalah dengan cara Pak Imron mengacungkan jempol. Pujian seperti yang dilakukan Pak Imron kepada Asmawi merupakan jenis komunikasi 12, yaitu yang D, nonverbal. Karena hanya pujian ini dengan cara Pak Imran mengacungkan jempol, berarti nonverbal. Nomor 13, Ibu Prapti menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didiknya di kelas 4 dengan jelas, sehingga materi pelajaran yang disampaikan Bu Prapti dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, berarti Bu Prapti sudah menerapkan strategi komunikasi dalam pembelajaran, yaitu yang C, audible. Pembahasannya ini, audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kalau respect,
Sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Penafsirannya banyak. Humble, dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain, sikap yang mau melayani. Soal nomor 14, fungsi utama indikator adalah untuk ini yang B merumuskan bentuk dan jenis penilaiannya. Jadi biasanya kan kalau mau ulangan kita melihat indikatornya harus sesuai indikator atau enggak. Ini jelas. Nomor 15, rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan tujuan pembelajaran yaitu yang B. Hasil proses belajar yang diharapkan dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar karena tujuan pembelajaran kan melalui metode ini diharapkan siswa dapat. Nah, tujuan pembelajaran harus mengandung ABCD. ABCD. Yang pertama tadi A berarti audiens siswanya, behavior pelajarannya, terus apa ya? C-nya kondisinya bagaimana, degree itu dengan benar atau menyebutkan empat empat ciri-ciri makhluk hidup dengan benar itu degree tingkatannya seperti itu. 16. Kegunaan RPP adalah sebagai pedoman bagi guru untuk D. Melaksanakan pembelajaran di kelas. Soal nomor 17, maaf. Perhatikan KD berikut. KD 3.4 menggali informasi dari teks dongeng tentang kondisi alam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman berdasarkan KD tersebut. Untuk pemahaman peserta didik, rumusan indikator yang tepat adalah ini untuk membantu pemahaman, yaitu yang B, siswa dapat menuliskan ciri-ciri kondisi alam dalam teks dongeng. Jadi setelah setelah guru mendongeng itu ciri-ciri kondisi alamnya bagaimana, seperti itu. Nomor 18, pembelajaran remedial dilakukan guru untuk membantu peserta didik dalam beberapa hal, kecuali A. Jawabannya yang C, memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari. Kalau yang memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari ini bukan pembelajaran remedial, tapi pembelajaran pengayaan. Jadi kecuali yang C. Nomor 19, guru melakukan pengamatan terhadap minat dan gaya belajar siswa. Hal tersebut dapat dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan termasuk dalam identifikasi awal karena guru melakukan pengamatan terhadap minat dan gaya belajar. Ini. Sebelum pembelajaran pengayaan dilakukan, guru harus melakukan identifikasi awal terhadap minat dan gaya belajar peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengayaan yang dilakukan dengan tepat sehingga peserta didik merasa senang dalam pembelajaran pengayaan yang dilakukan. Soal berikutnya nomor 20, perhatikan tabel di bawah ini. Berapa nilai NA untuk KD 3.1? Nah, KD 3 ini berarti pengetahuan. Kalau pengetahuan berarti rumusnya seperti ini. Ulangannya ini rata-rata penilaian harinya 86, 80, tambah 78, tambah 75, dibagi 4 karena mencari rata-ratanya 79, 75, 79,75. NA, nah NA KI 3 ini berarti rumusnya 2 kali PH atau 2 kali penilaian harian ditambah nilai PTS ditambah nilai UAS. Pembaginya 4 karena ini 2. Nah, jadi ini yang biasanya agak membingungkan seperti itu. Dan bagaimana jika seperti ini? PTS-nya tidak ada. Kalau PTS-nya tidak ada berarti rata-ratanya ini sama tetap 4 kali rata-rata ini
ditambah 86, pembaginya bukan 4 tetapi 3, karena PTS-nya tidak ada. Jadi kenapa ini dibagi 4? Karena ini 2 kali, sedangkan ini juga 2, jadi dibagi 4, jawabannya 81,625. Soal berikutnya 21, ini berarti KI 4. Nah ini beda lagi kalau KI 4. Berapa nilai NA untuk KD 4.1? 68,5. 4.1 berarti kalau ini tidak ada pembahasannya ya. Kalau predikatnya atau kalau nilai NA 4.1, kalau semua ini praktek, ini hanya dicari yang tertinggi karena kan metodenya ada 3 praktek, proyek, portofolio. Jika dalam satu metode ini ada beberapa nilai, yang diambil adalah nilai yang tertinggi atau maksimal, berarti di sini 65. Dibagi atau dirata-rata dengan proyek ini. Jadi NA-nya 68,5. Kalau 4.2 berarti NA-nya karena hanya satu model ini praktek berarti NA-nya 88. Bukan ini dirata-rata tapi langsung 88. Sedangkan 4.4 ini karena hanya satu metode juga berarti NA-nya 75. Bukan ini dibagi seperti itu, bukan. Itu penjelasannya. Dua-dua istilah perlu bimbingan pada deskripsi rapor pengetahuan diberikan apabila siswa D mendapat nilai di bawah ketuntasan belajar, karena ketuntasan belajar itu biasanya minimal C. Kalau perlu bimbingan itu D, berarti jika anak memperoleh deskripsi rapor perlu bimbingan, jadi otomatis nilainya pasti di bawah ketuntasan belajar atau KKM tadi. 23, ini nilai akhirnya. Rentang nilainya ini berdasarkan data di atas, apabila ketuntasan belajar adalah 70, maka deskripsi rapor kompetensi pengetahuan adalah yang paling benar adalah yang Amalia sangat baik untuk KD 3.4. 85 ini sudah A. Berikut ini merupakan komponen hardware dari komputer kecuali DOS. DOS ini kan sistemnya, berarti software. Pentium Intel ini otaknya itu hardware, RAM juga hardware, hard disk juga hardware. 25. Berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam kelas. Itu tidak menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan ini tepat tidak dengan tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajarannya bisa enggak dengan program komputer, sasaran atau siswanya cocok enggak jika menggunakan TIK seperti itu. Soal 26, seorang guru akan menunjukkan bangun ruang balok dengan memperjelas atau menekankan bagian-bagian balok seperti sisi, rusuk, diagonal ruang, diagonal sisi, bidang diagonal dengan animasi. Software yang dapat digunakan adalah, ini jelas, Microsoft PowerPoint yang B. 27. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Dari strategi pembelajaran tersebut adalah yang A, tugas kelompok. Nah, karena ini tidak menjalankan tugas, maka proyek tersebut tidak dapat diselesaikan. Jadi yang tugas kelompok. 28. Agar siswa aktif dalam pembelajaran bilangan 4 angka, kepada siswa diberikan soal sebagai berikut. Isikan suatu angka tersebut, ini 1 sampai 9, minimal 1 kali untuk membentuk 3 bilangan 4 angka yang jumlahnya 9.536. Maka siswa menemukan banyak jawaban benar. Hal ini dapat mencerminkan pendekatan pembelajaran yang A, open-ended atau divergent. Open-ended itu berarti jawabannya terbuka, tidak hanya satu, lebih dari satu. Kurang 2 soal, yang 29 pada bab 1
penelitian tindakan kelas terdiri dari bagian-bagian di bawah ini kecuali jawabannya yang D. Ini jelas hipotesis tindakan ini berada di bab 2. Kalau rumusan tujuan manfaat ini ada di bab 1. 30 soal terakhir pedagogik. Penelitian yang diselenggarakan dengan peneliti guru berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan model, metode atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar disebut yang B, yaitu penelitian tindakan kelas eksperimental. Bahasanya ini PTK diagnostis. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Partisipan apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Nah, ini penjelasan tentang pembahasan soal SKB yang kita lakukan kemarin untuk pedagogik sudah selesai. Jika ada jawaban mungkin yang ada salah, saya pribadi mohon maaf karena semua ini juga keterbatasan saya. Jadi semoga pembahasan dan tryout ini bisa membantu kalian untuk meraih cita-cita menjadi ASN. Cukup sekian penjelasannya, dan setelah ini nanti kita akan melihat siapa yang ikut tryout. Jadi jawaban-jawaban ini saya lihat dari buku. Jika nanti ada nonton atau kalian semua yang merasa ini jawabannya betul ini, yaitu mohon untuk dimaklumi karena pembuatan saya juga manusia biasa seperti itu. Terima kasih. Nah, ini seperti yang saya janjikan tadi, data peserta TO-nya, ini jamnya, waktunya ini. Nah, ini waktu, nama, kabupaten, skor. Ini namanya, nilainya. Ini tidak saya beri nomor yang ini. Ini ada yang A ini juga ada kayaknya ini. Tapi ini Tuban, tidak tahu. Yang ikut ini dari Tulungagung, Blitar, Jember ada, Ngawi ada, Malang ini ada, Tuban, Serdang Bedagai, Blitar, Kota Malang, Tasikmalaya, tadi Tanjab Timur, ini Tanjung Jabang Timur mungkin ya. Ini dari Tanjab Timur yang jelas dari luar Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Ini nilainya, skornya. Nah, ini data pesertanya dan peringkatnya ini. Ini peringkat OSKB. Yang pertama ini Elok dari Tulungagung, skornya 390. Kemudian Leta dari Tulungagung 355. Ini ada yang double peringkat 4. Ini bisa dibaca, bisa dicari namanya yang di urutan peringkat berapa. Nah, ini hanya tryout, nanti semoga saja ke depannya nanti bisa lebih baik lagi. Jadi jangan patah semangat yang nilainya belum tinggi, dengan belajar giat dan berdoa, insya Allah nanti bisa memenangkan seleksi CPNS ini dan menjadi ASN. Nah, ini mungkin 2 kali ini Bu Harlina Dian ini. Yang pertama 200, ini 95. Ini peringkatnya. Jadi dari 43. Ini kalau ada yang double-double kemungkinan sekitar 40 peserta. Nah,
Itu tadi pembahasan tryout dan tryout yang khusus materi pedagogik dan peringkatnya. Nanti untuk file PDF-nya soal dan pembahasannya ada di link di deskripsi video ini. Tetap belajar, berdoa, semoga bisa tercapai cita-cita kalian semua. Saya akhiri cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.